orangutan sebagian kecil diambil masuk ke kebun binatang, dalam dan luar negeri diekspor, di Tarongga Zoo di Sydney itu ada orangutan bagus-bagus lagi. Tapi juga apa mereka diambil dan dijadikan pet, binatang apa ya, kesayangan di rumah. Karena kan mereka tuh gentle, tidak galak. Ada nggak itu kecenderungan itu? Kecenderungan ada, tapi ilegal ya, karena Ya, kan ilegal. dilarang. Tapi secara biologisnya, secara sosial biologis, mereka tuh bisa bergaul dengan manusia tidak? Ya, tapi ada masa tertentu ya. Misalnya istilahnya kecil-kecil mungkin imut-imut gitu ya. Seperti Tapi, singa aja ya, born free. Tapi begitu dia mulai remaja kan, maaf ya, menstruasi juga, hormon jantannya juga mulai cari-cari yang lain. Dan kalau ini buat kita jantannya sih, nih yang saya tidak serak, itu egois sekali ya jantannya. tidak hutan nih. itu mungkin membedakan manusia deh. Itulah kalau manusia itu sangat setia pada umumnya. Ya. Amin. Alhamdulillah. Terus tapi itu kalau secara biologis memang lebih sehat kali untuk berpindah-pindah pasangan. Oh ya, itu karena kan dua-duanya, sisi betina juga pindah pasangan, tidak Jadi hanya kalau manusia jantannya diatur aja. untuk berpasangan abadi itu melawan alam sebetulnya. Kan kita kan banyak Pak kemana-mana. Kalau orang hutan tadi balik lagi ke history, Oh ya, dia ini berpencar dari Afrika, melewati Himalaya, terus ke Thailand, turun ke Indonesia. Dulu kan di sini ada orang hutan, sampai Sangiran sebarannya. Sangiran tuh di mana ya? Solo. Oh, orang Solo tuh keturunan orang. Saya orang Solo. Tapi saya bangga jadi orang Solo. Iya. Ya, jadi istilahnya itu ya. Terus kemudian karena memang mereka yang paling arboreal, yang lebih cenderung Kenapa mereka ke pohon. pindah, Bu? Migrasinya Karena mengapa? Kan mereka senang di wilayah masing-masing. Ya tadi itu ada kompetisi kan, dan dari segi adaptasi orang utan itu memang lebih lebih adjust dengan kehidupan di pohon, makanya lebih dan mereka kesini. tidak senang crowded ya, tidak senang terlalu banyak. Sebetulnya bareng dengan waktu hampir bersamaan lah dengan waktu manusia juga expans dulu dari Afrika gitu. Tapi yang sampai ke sini adalah yang orang utan, karena kan kalau yang dulunya itu mungkin Sivepithecus ya, yang mungkin itu Yeti. Oh, Yeti itu mungkin ada. Mungkin, dan itu tersandung di Himalaya. Iya, dan kan Yeti besar sekali dan ya itu kan dia mengikuti dengan kondisi alam, adaptasi gitu loh. Makanya kalau kita tinggal di Himalaya juga jadi. Makanya kan kalau Sumatera, orang hutan Sumatera ininya lebih panjang, lebih Kenapa slender. Panjangnya kenapa? Karena dia lebih beraktivitas di pohon. Sementara kalau di Kalimantan dia lebih kuat, lebih tegap gitu, tulangnya ini lebih pendek karena dia kadang-kadang juga turun ke tanah dan tidak ada masalah, di sana nggak ada harimau. Gitu. Perhatian internasional ada pindah ya. Perhatian internasional untuk pengamanan orang utan menurut Ibu bermanfaat atau counterproductive ya? Karena orang Indonesia suka nggak mau tuh diatur orang asing gitu. Dua-duanya sih sebetulnya ya. Jadi kita ambil yang positifnya aja, ini gimana, tapi sebetulnya kita berharap adalah dari Indonesianya sendiri, ini juga harus aktif gitu loh. Jadi jangan hanya karena dari luar ya, tekanan atau bagaimana. Sementara kalau kita-kita ini yang grassroots-nya tetap berjuang kan gitu loh. Betul. Ya. Tapi kita tetap, harapan kami itu yang namanya kebijakan itu betul-betul, yang pertama sih law enforcement ya. Di sini tuh nggak jalan. Udah ada ya, aturannya aturan udah ada. Cuman aduh, kalau itu betul-betul jalan di lapangan, saya yakin dan kawan-kawan juga yakin itu yang namanya illegal trade dan lain-lain itu bisa kita turunkan. Nah, illegal trade, mengapa mereka di trade? Mengapa ada pasar untuk? Ya tadi kan imut-imut ya, kalau bayi orang utan itu dipelihara dan itu kan dibunuh ibunya. Oh my God. Dan hanya satu betina kalau dia baik-baik saja secara kesehatan, secara alam, paling hanya bisa menghasilkan 4 bayi orang utan. 4 itu berturut-turut. Iya. Artinya nggak seperti anjing yang anaknya ada. Enggak, dia hanya 1. Oh. Andaikan ada twin atau kembar itu paling biasanya di pusat-pusat rehabilitasi. Masa karena gizinya berbeda. Sama 8 bulan, antara 8 sampai 9 bulan. Wow. Karena dia tadi ngurusinnya sendiri. Mau nggak mau intervalnya panjang gitu loh. Sementara kalau kita manusia atau primata lainnya yang berkelompok, kan ada pembantu.
Dengan jenis apa ya, di atas spesies itu apa namanya? Jadi dengan yang Genus. ya dalam genus yang sama itu ada persaingan nggak? Maksudnya persaingan? Siamang lawan orangutan, simpanse, gorila lawan orangutan. Oh. Berantem nggak mereka? Intermarriage bisa nggak itu? Oh, nggak bisa, karena kita memang familinya aja udah beda ya. Kalau di kita di Indonesia Kalau sama beda agama nggak Malaysia. bisa kita. Ya. Kalau di Indonesia kan cuma ininya Hilobatidae ya, jadi oa-oaan siamang. Kita tidak ini dengan gorila atau simpanse, karena kejauhan di Afrika. Ya, spesies sama spesies. Terima kasih Bu, sangat-sangat menarik dengan Ibu Suci mengenai orangutan. Dan saya terima kasih pada perhatian Anda. Sampai bertemu di acara Wimar Show yang berikut.